Pernah ngerasa harga diri lo remuk kayak kaca dilempar batu, diputusin, dikhianatin, atau dihina sama orang yang lo percaya? Trust me, gua ngerti banget. Tapi ini bukan akhir cerita. Harga diri lo bisa balik, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Di video ini, gua kasih 12 strategi psikologis dan praktis buat lo bangkit. Bukan teori sok motivasional, tapi langkah konkret yang udah terbukti. Siap? Yuk, kita mulai perjalanan pemulihan lo. Pertama, jangan tutupi luka lo. Banyak yang bilang, move on aja, tapi itu cuma bikin sakitmu tertimbun. Izinkan diri lo nangis, marah, atau kecewa, tanpa rasa bersalah. Riset Universitas Harvard membuktikan, orang yang mengakui emosi negatif justru pulih 30% lebih cepat. Catat perasaan lo di jurnal, teriak di pantai, atau curhat ke teman yang netral. Ini bukan kelemahan, tapi langkah pertama merebut kendali. Kedua, blokir, unfollow, jauhkan. Jangan bohongi diri, gue cuma intip dikit. Setiap kali lo stok medsos mantan atau orang yang nyakitin, otak lo melepas hormon stres kortisol. Psikolog dari Stanford nyaranin digital detox minimal 30 hari. Hapus nomor, mute story. Simpan barang pemberiannya di gudang. Ruang kosong ini bakal memberi tempat buat energi baru tumbuh. Lo berhak aman dari toxic exposure. Ketiga, ganti suara kritis di kepala lo. Pas disakiti, kita sering menyalahkan diri sendiri. Gue memang gak layak dihormati. Stop. Setiap pagi, lihat cermin dan ucapkan afirmasi spesifik. Aku berharga apa adanya. Kesalahannya bukan cermin diriku. Studi UC Berkeley menunjukkan self-talk positif 3 kali sehari selama 2 minggu bisa ubah pola pikir. Rekam suara lo sendiri dan dengar sebelum tidur. Neuroplastisitas otakmu akan merespons. Keempat, upgrade diri lo tanpa komentar orang. Saat harga diri rendah, fokus pada growth adalah senjata ampuh. Ikut kursus skill baru, olahraga rutin, atau eksperimen gaya rambut yang lo penasaran. Psikolog positif psikologi Martin Seligman bilang, self-esteem datang dari pencapaian bukan pujian. Lo bukan coba demi dia, tapi buat buktiin ke diri sendiri. Lo adalah proyek paling worth it buat diinvestasikan. Kelima, ubah cerita. Trauma bukan akhir, tapi turning point. Tanya diri lo, apa yang gue pelajari dari ini? Bagaimana ini bikin gue lebih tangguh? Contoh, dikhianati. Gue belajar tanda toxic relationship lebih awal. Penelitian Universitas Pennsylvania nyatain, reframing bisa kurangi gejala PTSD hingga 60%. Lo penulis cerita hidup sendiri, ubah narasi korban jadi pahlawan yang survive. Keenam, reclaim passion lo. Waktu disakiti, kita sering kehilangan minat pada hal yang dulu disuka. Paksa diri balik ke hobi, main gitar, masak, foto-foto, bahkan gaming. Aktivitas ini memicu dopamin alami dan mengingatkan otak, hidup gue bukan cuma tentang dia. Bikin jadwal mingguan khusus me time tanpa kompromi. Konsistensi di sini adalah kunci reconnect dengan identitas asli lo. Ketujuh, set boundary. Harga diri pulih ketika lo berani bilang tidak. Latihan menolak permintaan yang menguras energi. Maaf, gue nggak bisa nemenin lo curhat soal mantan lagi. Jangan sebut gue dengan julukan itu. Pakai formula, pernyataan plus, alasan singkat plus alternatif, jika perlu. Boundary bukan egois. Itu bukti lo menghormati kapasitas mental diri sendiri. Orang yang respect akan mengerti. Kedelapan, fake it till you make it. Postur tubuh pengaruhi pikiran. Penelitian Amy Cuddy, Harvard, membuktikan postur tubuh yang powerful, tangan di pinggang, dada terbuka, selama 2 menit sehari naikkan testosteron, kepercayaan diri, dan turunkan kortisol. Saat jalan, tegakkan punggung, tatap depan, senyum tipis. Meski awalnya dipaksakan, otak akan baca ini sebagai sinyal. Pemilik tubuh ini berharga.
Lakukan 21 hari. Rasakan bedanya. Kesembilan, kelilingi diri lo dengan tim lo. Self-esteem tumbuh di lingkungan yang menyuburkannya. Jauhi teman yang bilang, lo itu juga salah sih. Cari komunitas yang share nilai positif, klub buku, volunteer, atau grup hobi. Menurut Journal of Social Psychology, dukungan sosial sejati bisa percepat pemulihan harga diri 4 kali lipat. Siapa tim lo? Orang yang kasih energi, bukan hisap energi lo. Ke-10, jangan sungkan cari bantuan profesional. Kalau lo stuck berbulan-bulan, konseling psikolog bukan aib. Mereka punya tools seperti CBT, Cognitive Behavioral Therapy, untuk memutus lingkaran pikiran negatif. Cari layanan terjangkau via aplikasi seperti Halodoc atau Relief. Investasi terbaik adalah mental health. Bayarnya mungkin mahal, tapi konsekuensi mengabaikannya jauh lebih mahal. Ke-11, fokus kasih nilai ke orang lain. Saat kita berkontribusi, otak lepas hormon oksitosin yang bikin tenang. Bantu adik belajar, donasi baju layak pakai, atau jadi mentor pemula di bidang lo. Ini mengingatkan diri, gue masih punya banyak hal berharga untuk diberikan. Filosofi Viktor Frankl, makna hidup ditemukan dengan memberi makna pada hidup orang lain. Lo lebih powerful dari yang lo kira. Ke-12, celebrate micro wins. Pemulihan bukan linear, rayakan tiap langkah kecil. Hari ini gua nggak ngestok IG-nya, gua berani makan sendirian. Buat ritual simbolis, pasang sticky note di kulkas tiap pencapaian, traktir diri kopi favorit. Studi neuroscience bilang, merayakan progres memicu sirkuit reward di otak. Ini bahan bakar buat langkah selanjutnya. Lo berhak dapat standing ovation dari diri sendiri. Bonus, memaafkan bukan untuk dia tapi buat lo. Memaafkan bukan berarti lo membenarkan sikapnya. Ini tentang bebaskan diri dari beban kebencian. Tulis surat tanpa dikirim, berisi, aku melepaskan rasa sakit ini demi kedamaianku. Bakar atau kubur suratnya sebagai ritual closure. Dr. Fred Luskin, Stanford Forgiveness Project, bilang, maaf turunkan tekanan darah dan kembalikan kontrol emosi. Let it go to let yourself grow. Gue tantang lo praktekin 1 dari 12 cara ini hari ini. Pilih yang paling resonate, misal set boundary atau post confident. Rekam progres 7 hari dan lihat perubahannya. Ingat, otot harga diri perlu dilatih. Setiap kali lo memilih diri sendiri, lo kirim pesan ke alam bawah sadar. Gue layak dihormati. Konsistensi lebih dari kesempurnaan. Yang penting, mulai sekarang. Gue pernah coaching klien yang dibully 5 tahun kerja. Setelah terapin 5 poin di sini, terutama poin 7 dan 12, dia berani minta promosi, tolak tugas merendahkan, dan akhirnya pindah ke perusahaan yang menghargainya. Sekarang, dia malah berterima kasih pada masa sulit itu, karena itu memaksa dia menemukan suaranya. Percayalah, titik terendah bisa jadi fondasi terkuat. Proses ini bukan kontes. Jangan bandingkan pemulihan lo dengan orang lain. Ada yang butuh 3 bulan, ada yang 2 tahun. Itu normal. Yang penting, setiap hari lo bergerak maju sekecil apapun. Kalau hari ini lo kambuh, ngestok mantan, besok riset lagi. Self-compassion adalah kunci. Perlakukan diri lo seperti sahabat terbaik yang sedang terluka. Kasih ruang untuk orang lain. Kalau video ini membantu, share ke teman yang butuh bangkit. Komen gue klaim di bawah, biar kita saling support. Subscribe buat konten pengembangan diri berbasis sains. Aktifkan lonceng notifikasi biar gue bisa temani lo lewat konten mingguan. Ingat, komunitas di sini adalah safe place, lo nggak sendirian. Terakhir, harga diri lo bukan ditentukan oleh orang yang menyakitimu. Itu adalah hak lahiriah lo sebagai manusia. Mereka mungkin retakkan kaca, tapi lo adalah emas murni yang tetap berkilau. Setiap langkah lo hari ini adalah deklarasi. Takdirku terlalu besar untuk dikubur dalam luka. Gue percaya lo bisa. Sekarang tarik napas, tersenyum dan bilang, gue mulai sekarang. Sampai jumpa di video berikutnya. You got this.